Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Restu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pak Dwi. Restu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu baik, Bu. Oke, hari ini saya mau ini ya, mau melihat bagaimana Pak Restu mempraktekkan coaching terhadap teman sejawat ya. Ya, Baik, Bu mungkin Dwi. kita bisa diskusikan dulu nih apa saja nih yang nanti akan saya nilai, kemudian nanti prosesnya saya akan melihat, mengamati bagaimana Pak Restu melakukan coaching terhadap coachingnya Bu Indah ya dalam hal ini. Kemudian yang kita pakai saat ini adalah alur Tirta ya Pak. Insya Allah Baik, Bapak Bu. sudah memahami ya. Ya, alur Bu Dwi. Tirta seperti apa. Kemudian ada 3 kompetensi yang nanti diusahakan Bapak bisa kembangkan di prosesnya. Lalu juga jangan lupa terkait dengan prinsip coachingnya ya Pak, kemitraan, terus proses kreatif, dan bagaimana Bapak bisa memaksimalkan kompetensi coachingnya nanti ya. Baik, Bu. Baik, kemudian ada hal-hal yang mau saya tanyakan terlebih dahulu Pak di awal. Kira-kira kompetensi coaching apa nih yang Pak Restu ingin kembangkan pada pertemuan kita kali ini? Ya, terima kasih, Bu Dwi. Jadi terkait praktik coaching nanti yang ingin saya kembangkan itu 3 ya, Bu Dwi ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, begitu. Kemudian mendengarkan aktif. Dan yang ketiganya adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Dwi. Oke, jadi 3 kompetensi ini ingin Bapak kembangkan ya dalam pertemuan kita kali ini. Insya Allah semoga nanti muncul ya, bisa terlihat gitu kan. Amin, amin, Bu. Baik, selanjutnya bagian kompetensi mana nih yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik yang mungkin Bapak anggap perlu gitu? Iya, Bu Dwi, yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu Dwi. Oke, karena itu perlu ini ya Pak ya, perlu ekstra effort yang gimana gitu supaya nanti coach kita bisa lebih mengeksplor masalahnya ya. Iya, Bu Dwi. Jadi memang itu perlu hal yang ekstra begitu ya. Itu menjadi permasalahan saya sendiri di praktik coaching sebelumnya, Bu Dwi, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Terima kasih, Bu Dwi. Insya Allah nanti kita lihat ya. Baik, Bu. Kemudian yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana nih yang Pak Restu inginkan dalam proses coaching kali ini nanti? Iya, Bu Dwi. Jadi terkait indikator yang saya inginkan terkait kompetensi yang dikembangkan ya Bu Dwi. Kalau tadi kan pertanyaan berbobot, Bu Dwi, harapannya sih nanti ketika proses coaching itu coachingnya tidak hanya menjawab ya atau tidak, Bu Dwi, tapi inginnya sih dengan pertanyaan yang diajukan itu ada pengembangan jawaban, Bu. Oh gitu. Jadi ada kreativitas si coach ya. Jadi tidak hanya maksudnya hanya pasif iya dan tidak doang gitu ya. Jadi ada pengembangan sendiri dari si coach ya. Iya, betul. Oke. Baik, bisa kita mulai Pak Restu. Saya akan mengamati ya, saya akan diam. Mudah-mudahan nanti bisa lancar nih proses coachingnya. Mangga silakan. Baik, mohon izin Bu Dwi. Ya, mangga silakan. Ya, Bu Indah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Indah. Selamat malam Pak Restu. Iya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Wah, ini di tengah aktivitas dan akhir pekan ini ya Bu. Luar biasa masih menyempatkan waktu untuk kita berkonsultasi nih ya Bu Indah ya. Iya betul Pak. Ya baik. Bagaimana Bu Indah? Ada yang ingin diceritakan Bu Indah? Iya nih Pak. Jadi sebenarnya masalah di sekolah ya gitu. Jadi meskipun kita sering menyampaikan budaya positif itu, tapi menurut saya ya ini yang menurut kacamata saya ya Pak Restu ya, di sekolah saya itu belum terbentuk budaya positif
yang sesuai dengan yang kita pahami, Pak Restu, gitu. Baik, Bu. Jadi apakah ini miskonsepsi tentang disiplin, gitu. Baik. Miskonsepsi tentang disiplin yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua, masih ada dan mayoritas guru dalam menangani masalah anak itu masih sebagai posisi menghukum ya Pak ya gitu loh. Jadi belum menghukum atau sebagai pemantau ya. Jadi belum sebagai manajer gitu. Meskipun dalam tingkat mereka sudah wakil kesiswaan gitu. Tapi dalam ini yang menurut saya ya, menurut kacamata saya mereka dalam bila ada anak yang bermasalah itu masih ya paling tinggi sebagai pemantau gitu. Dan ketiga ini saya baru menemukan kemarin tuh ada juga yang ya ini miskonsepsi juga tentang kesepakatan kelas gitu. Jadi membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas namun kurang sesuai gitu dengan yang seharusnya yang kita pahami seharusnya kan mengarah ke keyakinan kelas gitu, tapi masih ada miskonsepsi tentang kesepakatan kelas yang dibuat gitu. Kesepakatan kelas ya. Betul. Baik. Ya, jadi ada 3 poin ya Bu Indah yang tadi dipaparkan begitu ya. Ada miskonsepsi terkait disiplin, kemudian masih ada guru yang berada di posisi sebagai penghukum ya Bu. Iya betul. Kalau yang ketiganya benar, yang ketiganya miskonsepsi keyakinan kelas ya Bu ya. Betul. Ya ini berarti kita sepakati bersama di sini ya, tujuan dari percakapan kita kali ini untuk menyelesaikan permasalahan disiplin positif ya Bu Dwi ya. Betul. Maaf Bu Indah ya. Iya. Jadi yang saya inginkan gitu kita mempunyai kita mempunyai arti yang sama ya Pak ya tentang budaya positif itu sebenarnya seperti apa gitu. Jadi mempunyai pemahaman yang sama gitu. Jadi ini kan yang saya ketahui kan di sini kan ada miskonsepsi, ada beberapa yang salah menerima gitu. Salah menanggapi atau salah pemahaman ya Pak ya, mungkin katakan seperti itu. Nah, bagaimana caranya pemahamannya itu benar, kembali ke benar dan sama dengan yang bukan saya sok benar gitu, tapi kita sudah memperoleh materi ya selama kita melakukan pendidikan guru penggerak kemarin, ternyata kan disiplin itu seperti ini, cara menangani anak seperti ini, kesepakatan. Nah, itulah yang saya ingin meluruskan pemahaman tersebut begitu. Baik Bu Indah ya. Ya Bu Indah ini jadi tadi ada kebanyakan miskonsepsi ya Bu Indah ya dari dari teman-teman guru ya. Nah, Bu Indah, kalau menurut Bu Indah sendiri apa yang membuat teman-teman guru ini ada miskonsepsi nih Bu? Nah, sebenarnya kalau kita dari kita tidak melihat sisi pendidikan mereka ya Pak ya, gitu. Teman-teman atau rekan sejawat itu banyak ada yang di atas saya gitu lebih senior dan secara pendidikan pun mereka jauh lebih tinggi daripada saya gitu. Baik Bu. Namun kenapa atau mungkin memang yang mereka pahami tentang disiplin dalam hal ini disiplin itu ya seperti itu yang di sekolah ini sudah ada begitu. Padahal kan tidak seperti itu gitu yang dinamakan disiplin itu seperti apa gitu. Berarti kultur ya Bu Indah ya. Iya atau mungkin karena itu ya Pak ya gitu. Jadi kita kan susah kalau kita itu sudah menjadi budaya begitu di sana gitu. Iya untuk melakukan perubahan ini nih agak susah juga gitu menurut saya. Betul. Ya berarti ini yang menjadi permasalahan besar dari miskonsepsi ini karena budaya yang sudah ada Bu Indah di sekolah gitu ya. Betul, iya. Penanganan. Apakah pendapat teman-teman guru di sekolah Bu Indah itu menganggap bahwa hukuman itu masih menjadi sebuah hal yang solutif gitu Bu? Nah, betul Pak, ya. Jadi
Sebenarnya tidak semua gitu, ada teman Bapak Ibu guru yang senior sebenarnya juga punya pemahaman yang sama dengan saya, artinya gitu. Namun kan sekarang itu kan beliau-beliau yang senior itu kan sudah tidak menjabat begitu ya. Jadi misalnya mohon maaf karena mungkin kan sudah regenerasi, jadi untuk kesiswaan, kurikulum, nah itu kan sudah memang harus regenerasi gitu. Jadi apakah mungkin karena dulunya yang ada seperti ini, akhirnya mereka hanya melanjutkan saja tanpa mencari kebenaran hal yang baru gitu, artinya tentang ya katakan misalkan tentang budaya positif itu seperti apa gitu. Betul betul betul. Jadi Ya. Menganggap bahwa apa yang dilakukan itu sudah menjadi hal yang benar begitu Betul, Bu iya, Indah ya. iya. Baik. Mungkin Iya ya. mungkin waktu itu bisa diterima gitu loh, mungkin 5-10 tahun yang lalu hal tersebut bisa diterima, tapi kan semakin ke depan tidak bisa kita seperti itu lagi Pak ya. Jadi zaman sudah berubah, nanti saya itu khawatir anak-anak itu semakin kritis gitu. Dengan adanya teknologi, dengan Ya adanya betul. itu kan mereka semakin kritis. Nah ini yang kepinginnya kita benarkan, kita kembalikan pemahaman yang benar itu. Iya, betul ya Bu Indah, di tengah zaman sekarang yang sekali foto gitu ya, atau video Iya. itu cukup berdampak juga Bu Indah. Oh, iya. Ya, Bu Indah, tadi permasalahan besarnya itu kan tadi disiplin positif dan karena kultur ya Bu Indah ya yang Iya. membuat itu masih ada begitu. Nah, Bu Indah sendiri rencananya akan seperti apa Bu untuk mencoba menyelesaikannya Bu? Iya. Jadi kan kalau menurut saya bagaimana kita harus apa ya untuk menyampaikan pemahaman kita, untuk menyampaikan pemahaman. Pinginnya sih semua ikut terlibat ya Pak ya. Kan untuk menciptakan budaya positif itu harus ada kolaborasi. Harus ada kolaborasi dari kepala sekolah, dari semua guru, TU begitu. Nah, jadi itu yang sepertinya harus ada gitu. Oh iya Bu, Bagaimana? berarti iya inginnya semuanya bersama-sama berkolaborasi ya Bu Indah ya? Betul, iya. Iya ya. Menurut Bu Indah nih untuk mencapai ke tujuan yang tadi Bu Indah inginkan begitu ya, dari kolaborasi itu tahapan apa saja Bu yang ingin coba Bu Indah lakukan ke depan ya Bu ya, dekat ini begitu Bu? Iya, jadi supaya kita bisa melakukan kolaborasi ya Pak ya gitu. Kalau menurut saya sih kita harus ada kolaborasi dengan rekan guru yang pertama ya, dengan rekan guru dulu gitu. Jadi untuk agar kita bisa melakukan kolaborasi dengan rekan guru, pasti kita juga berkonsultasi dengan kepala sekolah dulu, karena tanpa beliau, tanpa kepala sekolah, kadang kan suara kita tidak akan didengar. Akan didengar dengan teman-teman itu ya. Itu. Jadi kita harus komunikasi dengan kepala sekolah dulu, baru kemudian kita apa yang saya inginkan, misalkan bagaimana ya caranya agar terjadi kolaborasi dengan warga sekolah ini, dengan guru, dengan TU, itu untuk menciptakan budaya positif tersebut gitu. Iya iya iya, berarti mulai kolaborasi. Nah, apakah dimulai dari lingkup yang besar dulu atau misalnya Bu Indah mulai dari yang terkecil? Nah, kira-kira yang terkecil itu siapa saja begitu Bu Indah? Iya. Nah, jadi kalau yang pasti yang dari lingkup yang kecil dulu ya Pak Restu ya. Kebetulan saya juga wali kelas. Nah, saya berusaha menerapkan keyakinan kelas itu dengan benar gitu. Artinya sudah tidak ada hukuman itu di kelas saya, itu sudah tidak berlaku untuk mata pelajaran saya. Gitu. Untuk mata pelajaran saya itu sudah tidak ada hukuman gitu. Terus kemudian tentu karena di sini saya juga membantu di kurikulum, mungkin saya bisa menyampaikan dengan teman sesama pembantu di kurikulum, baru kemudian di kesiswaan. Sebenarnya sudah mulai kita ngobrol-ngobrol begitu Pak, tapi mungkin karena mereka menganggapnya ini hanya sebatas obrolan saja gitu, jadi belum mungkin harus dengan obrolan yang besar ya, momennya yang bisa mengena
begitu ya. Mengena ya, betul. Ya tadi Bu Indah diawali dari membangun keyakinan kelas dulu ya Bu ya, di kelas yang Ibu ampu itu bisa menjadi salah satu strategi ya Bu ya, membangun praktik baik dulu begitu Bu Indah ya. Betul ya. Iya. Iya, Pak. Bagaimana Bu menanggapinya Bu? Iya. Iya, dari keyakinan kelas kita kan merubah, kita kan artinya dari hal yang terkecil atau mulai dari diri dulu gitu. Kita buat, saya membuat keyakinan kelas yang benar gitu tanpa ada teman gitu. Dan sedikit-sedikit kalau ini misalkan kita mungkin kalau dengan rekan guru kita kan takut salah menyampaikan Pak gitu, takut mereka juga tersinggung gitu. Jadi pada saat saya di kelas yang lain pun saya berusaha menyampaikan ke anak-anak gitu, seharusnya seperti ini gitu. Belum langsung ke Bapak Ibu guru yang bersangkutan ya, karena khawatir itu kan bukan ranah saya gitu. Ini jadi harus atasan saya yang harus misalkan mengarahkan kembali mereka begitu. Mengarahkan. Ya Bu. Itu bisa menjadi salah satu langkah awal ya Bu ya. Ibu memberikan dulu contoh begitu, teladan, kemudian nanti jadi praktik baik. Nah, itu bisa perlu dibagikan mungkin Ibu atau bagaimana Bu Indah? Betul. Pada teman-teman. Ya. Nah, ini yang sebenarnya saya itu menunggu momen ini ya gitu. Berbagi praktik baik gitu, meskipun kemarin kita sudah coba diseminasi tapi akan waktunya hanya sebentar gitu. Dan pesertanya juga tidak banyak begitu. Tidak banyak ya. Jadi kita belum menjangkau gitu, tidak menjangkau warga sekolah gitu. Iya. Ini kan suatu hal yang bagus nih, budaya positif nih. Dan memang harus dilakukan secara kolaborasi dengan warga sekolah gitu. Jadi saya tuh pinginnya ada kesempatan untuk melakukan diseminasi ulang ya, katakan bisa seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya saya tuh menunggu momen yang begini itu. Betul. Baik ya. Ya Bu Indah, menurut Bu Indah sendiri waktu yang tepat gitu ya itu kira-kira kapan ya Bu ya untuk melakukan diseminasi dan untuk membicarakan praktik disiplin positif ini ya Bu ya? Iya. Harusnya secepatnya, tapi kan kita melihat waktunya dulu ya Pak ya gitu. Kita harus, saya sendiri juga harus berkomunikasi dengan kepala sekolah kira-kira kapan diadakan rapat gitu, karena sebentar lagi mungkin kan ada persiapan asesmen nasional ya, maaf AKM itu asesmen kompetensi ya itu. Kemudian nah mungkin kita atau pas mungkin kalau misalkan ada rapat di situ kita bisa menyisipkan begitu. Ya. Betul Bu. Menurut Bu Indah, aktor siapa saja Bu Indah yang terlibat dalam nanti diseminasi terkait disiplin positif ya? Iya. Jadi pasti kepala sekolah yang jelas ya, kepala sekolah, terus kemudian, kebetulan saya juga ada rekan CGP, ya sama. Jadi kita bisa saling menguatkan ya Pak ya gitu. Sudah mempunyai ini, tapi kan belum bisa menjangkau ke semua gitu. Jadi ada kepala sekolah, ada rekan CGP. Sebenarnya ada juga guru praktik juga Bapak gitu, tapi mungkin beliau belum, justru mungkin karena kesibukan beliau juga ya, jadi belum ke arah ini. Betul. Tadi Bu Indah menyampaikan ada rekan CGP ya Bu ya. Itu bisa juga menjadi lingkaran kecil dulu ya Bu ya. Iya betul. Sebelum ke yang besar jadi salah satu strategi begitu ke depan Bu Indah. Ya Bu Indah, untuk apa yang akan Ibu Indah lakukan di waktu yang terdekat ini Bu dari tadi rencana aksi Bu Indah? Maaf sebentar Pak, coba Pak Restu bisa diulang sebentar. Baik Bu Indah, di waktu yang dekat ini apa yang akan Bu Indah lakukan Bu untuk merealisasikan aksi Bu Indah? Oh iya, saya sudah ada rencana Pak gitu. Kebetulan besok hari Senin itu kan saya jadi pembina upacara nih. Nah, jadi saya mau meskipun hanya waktunya hanya sedikit, berapa menit lah kita bisa menyampaikan tentang
budaya positif. Nah, satu aja momen, satu aja tema, misalkan disiplin itu seperti apa. Jadi mengembalikan konsepnya, konsep yang benar itu. Yang pertama itu. Yang kedua berarti saya harus komunikasi dengan kepala sekolah gitu. Kapan kira-kira ada waktu kita bisa melakukan diseminasi bersama ya dengan rekan CGP tadi supaya kita bisa menyampaikan konsep yang benar tentang budaya positif itu. Wow, luar biasa ya Bu Indah ya. Ya Bu Indah, mudah-mudahan apa yang Ibu Indah rencanakan begitu ya untuk membangun budaya positif di sekolah ini bisa terrealisasi gitu ya. Tadi bisa tidak harus dimulai dari yang terbesar ya Bu Indah ya tadi begitu dari yang terkecil gitu, dari lingkaran terkecil kemudian asa berkelanjutan itu bisa menjadi sebuah solusi ya Bu Indah ya. Iya. Ya Bu Indah. Ya demikian Bu Indah proses ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada kabar baik ya Bu ya di pertemuan kita berikutnya. Ya, saya mohon izin pamit Bu Indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Restu. Sama-sama Ibu. Baik. Sudah selesai ya Pak Restu? Sudah Bu Dwi. Ya, Bu. Baik, alhamdulillah nih. Kayaknya berjalan lancar nih. Iya Bu, alhamdulillah Bu. Iya. Oke, sekarang sudah pada tahapan pasca coaching, jadi kita lakukan refleksi ya Pak Restu ya. Baik Bu, baik Bu. Oke, nanti kita coba mengevaluasi tadi bagaimana perjalanan coachingnya Pak Restu. Ya, Bu. Jadi kira-kira Pak Restu bagaimana nih menilai sendiri deh performa Pak Restu tadi? Iya, Bu apa Dwi. saja kompetensi yang sudah dicapai, dikembangkan tuh? Tadi betul kan, Bu Dwi. Ya, ini terkait mindfulness ya Bu Dwi ya. Ya, saya mencoba tadi memasuki apa yang dirasakan, apa yang menjadi keresahan dari Bu Indah begitu ya tadi permasalahannya budaya disiplin positif begitu di sekolah Bu Indah, dan saya mencoba merasakan menjadi sosok di dalam sekolah tersebut begitu Bu Dwi gitu ya. Membayangkan gitu Pak ya. Membayangkan betul Bu Dwi. Nah, berempati pula gitu. Iya berempati. Kemudian di bagian yang pertanyaan berbobot ya Bu Dwi ya, itu masih jadi menurut saya belum merasa maksimal Bu Dwi ya. Jadi ada beberapa momen tadi saya harus mengulang pertanyaan begitu ya, dan juga tadi Bu Indah juga kesulitan untuk menjawabnya, maka harus mengonfirmasi gitu. Jadi itu menurut saya perlu ditingkatkan lagi sih Bu Dwi ke depannya Bu Dwi. Betul Bu. Mungkin kata-katanya mungkin kurang spesifik atau bagaimana ya Pak? Iya Bu, jadi kurang spesifik begitu ya. Kadang saya juga berpikir ini nyambung ke Tirtanya nggak? Itu sih Bu Dwi, jadi masih kesulitan di saya Bu, seperti itu Bu Dwi. Oke, untuk yang kompetensi satunya lagi Pak, yang mendengarkan dengan baik itu aktif itu bagaimana? Ya Bu, saya coba strateginya itu mengonfirmasi kembali ya Bu Dwi ya. Jadi ketika Bu Indah menyampaikan gitu ya, saya coba tanggapi gitu ya dengan menegaskan kembali gitu apa yang disampaikan, seperti itu sih Bu Dwi. Oke. Jadi tadi Bapak sempat menilai di bagian pertanyaan berbobotnya itu ya perlu pengembangan lagi. Betul, gitu kan Bu, ya. Oke Bapak, nanti mungkin bisa dikembangkan di sesi-sesi berikutnya ya Pak ya. Iya Bu Dwi, ya. Betul. Oke. Tapi sebenarnya Pak, dari tadi proses saya mengamati Bapak tuh ya, sebenarnya sudah baik loh, sudah banyak sudah 3 kompetensi itu sudah muncul Pak. Alhamdulillah. Sudah dalam tahapan sudah hampir sempurna bahkan gitu menurut saya ya. Karena tadi untuk presentnya tuh Bapak saya lihat sudah hadir penuh gitu ya, tanpa terdistorsi dengan lingkungan. Kemudian Bapak tadi dengan cara
gitu kan, terus ya gitu kan, baik-baik gitu. Jadi memberikan apresiasi gitu, kayak seperti macam menandakan Bapak tuh fokus gitu apa yang diucapkan oleh Bu Indah ya. Kemudian tadi apalagi ya, pertanyaan berbobotnya tuh Pak, kalau saya boleh tanya, itu bagaimana ya Bapak bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang spontan mungkin ya itu ya, tapi masih terkait gitu kan dengan masalah Bu Indah gitu. Iya sih Bu, kuncinya itu empati ya, tadi yang Bu Dwi sampaikan gitu. Kita masuk dulu ke keresahan dari Bu Indah gitu. Nah, saya coba menggiring lewat pertanyaan, tapi memang si pertanyaan itu memastikan tidak memberikan solusi ya Bu. Itu memang tantangan sih Bu bagi saya sendiri Bu Dwi. Ya, masih belajar Bu Dwi ya. Iya, siap. Baik Pak, kalau menurut Bapak nih proses tirtanya sudah ada belum ya tadi ya? Sudah semua tercover kah? Iya Bu, menurut saya sih sudah tercover, hanya memang belum seimbang begitu Bu dari setiap tahapannya. Saya merasa terutama di bagian rencana aksi Bu Dwi begitu ya, masih apa ya, masih mengulang-ulang gitu, belum sistematis dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan gitu Bu Dwi. Oke. Jadi tadi sempat memang ya Bu Indah juga agak kesulitan memahami ya. Betul. Maksud Pak Restu apa gitu ya? Di sana sendiri. Ya itu kan bisa kita ini Pak, kita fokuskan kembali dengan memberikan petunjuk atau kata-kata yang lebih spesifik sehingga lawan bicara kita bisa lebih memahami gitu ya Pak. Kemudian untuk yang terakhir nih Pak, dari pertemuan kita nih, dari Bapak mulai awal diskusi dengan saya, kemudian melakukan coaching, dan akhirnya kita lakukan refleksi, ini apa yang Bapak peroleh, Bapak dapati dari pembicaraan kita sekarang ini? Iya Bu Dwi, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Dwi yang sudah menyimak dan juga mengobservasi ya Bu ya pertemuan hari ini. Saya menjadi semacam bercermin ya Bu Dwi begitu. Jadi ternyata dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Dwi sampaikan itu ada banyak hal yang perlu saya tingkatkan Bu Dwi gitu ya, strategi komunikasinya, terutama terkait kompetensi tadi yang pertanyaan berbobot dalam proses coaching gitu Bu Dwi. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya saya merasakan ini sebagai sebuah refleksi Bu Dwi ya, kedepannya itu untuk perbaikan saya dalam melakukan coaching ke depan, sehingga saya bisa lebih sistematis Bu begitu dalam melakukan coaching Bu. Jadi kira-kira apa nih Pak maksudnya untuk bisa menguasai teknik-teknik coaching gitu kan, kompetensinya lebih kita kuasain lagi. Apa ya kira-kira yang harus kita lakukan nih terakhir ya, nih, Bu. Pak? Yang perlu saya lakukan itu mungkin mempraktikannya sih Bu, banyak mempraktikannya kepada guru dan juga kepada murid Bu begitu. Menambah frekuensi coaching ya Pak ya? Iya Bu. Dengan coach ya coach yang berbeda, mungkin masalah yang berbeda, kita bisa lebih lebih terasah ya Pak ya, jam terbang mungkin ya yang pentingnya. Betul Bu, betul lebih terasa. Ya, baik, terima kasih Pak Restu atas aktivitas kita hari ini. Semoga saya pun banyak belajar dari Bapak, banyak hal-hal yang positif yang saya peroleh ya Pak ya. Terima kasih banyak. Semoga sukses selanjutnya proses coachingnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bu Indah juga terima kasih. Makasih Bu Dwi, Bu Indah. Ya, sama-sama.